Salam sejahtera kepada semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Saya perlu menyampaikan hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban rohani sebagai salah satu orang yang sering memberikan pelatihan, baik itu pelatihan Alkitab di beberapa tempat. Dan saya juga mencermati bagaimana pelayanan apologetika itu sudah kebablasan, karena bukan lagi untuk menyampaikan pesan kebenaran, tetapi lebih cenderung kepada pernyataan-pernyataan emosional. Tentunya apa yang saya sampaikan ini tidak akan sepenuhnya bisa diterima oleh banyak rekan, mungkin karena perbedaan pemahaman dan pandangan teologis, tetapi izinkan saya menyampaikan pengalaman ini bisa menjadi bahan diskusi dan bahan untuk perenungan ke depan. Saya awali sharing saya ini dengan satu peristiwa di mana saya diundang di satu sekolah Alkitab untuk menggantikan seorang rekan dari Australia waktu itu. Jadwal mengajarnya dia di sebuah kampus, karena pertimbangan beliau harus ada sesuatu yang mendesak, jadi diminta saya untuk menggantikan mata kuliah lintas budaya. Di dalam mata kuliah itu memberikan satu penyampaian pesan bagaimana membangun jembatan dialog dengan saudara-saudara non-Kristen. Dalam hal ini lebih spesifik adalah saudara-saudara Muslim kita, karena kita hidup dan tinggal dengan rekan-rekan yang mayoritas Islam. Jadi betapa pentingnya sebuah jembatan itu untuk bisa masing-masing kita dan mereka itu bisa duduk dalam satu meja dengan kehangatan. Ini akan sangat menolong tentunya untuk masing-masing pihak dengan kesadaran rohani dan kedewasaan bisa membagikan pengalaman rohani mereka, bisa membagikan pesan rohani mereka yang mereka percayai gitu. Di dalam kelas itu saya membuat satu opening atau pembukaan dengan pernyataan yang kontroversial, dengan tujuan adalah untuk mendalami dan mengukur sedalam mana adik-adik mahasiswa yang 6 bulan lagi itu akan diwisuda menjadi calon-calon sarjana teologi. Saya membuka pernyataan yang kontroversial dengan tujuan itu. Sejauh mana sebagai anak-anak yang sudah melewati masa pendidikan hampir 4 tahun memiliki pemikiran akademis yang terbuka, ya. Tentunya dengan hati yang baik, yang dewasa, dan kita berasumsi bahwa anak-anak ini mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Pernyataan saya buka dengan tegas bahwa saya adalah salah satu orang yang mengakui kitab suci Al-Quran secara prinsip itu sebagai firman Allah. Pernyataan itu membuat satu kelas itu terkejut dan membuat ribut begitu, dan hampir saja saya diminta keluar dari kelas tersebut. Tetapi ada mahasiswa yang saya pikir beberapa, tidak banyak, yang sangat baik dan jernih. Jadi mereka memanggil kaprodinya ya, untuk melaporkan hal ini gitu ya, menyampaikan apa yang terjadi di kelas pagi itu. Ya, dan luar biasanya kaprodi ini adalah seorang Tionghoa, ibu-ibu separuh baya, dan saya terkejut dengan pernyataan Ibu Kaprodi ini,
karena dia mengatakan di depan kelas waktu itu, "Bukankah, Pak Rudi masih menyampaikan satu opening kelas, dan belum selesai, dan baru berapa detik pernyataan itu, jadi demi pertimbangan selesainya jam lintas budaya yang saya sampaikan itu, Ibu Kaprodi ini menunggui, jam saya itu di depan pintu kelas, duduk di sana dengan baik dan meminta saya untuk terus melanjutkan, apa yang saya sampaikan. Ini satu peristiwa yang menarik tentunya karena, jarang ketemu kelas seperti ini, begitu. Nah, ya saya katakan bahwa saya salah satu orang, saya tidak mewakili semua ya. Saya salah satu orang yang mengakui, kitab suci Al-Quran secara prinsip itu sebagai firman Allah. Mengapa saya katakan secara prinsip? Karena tentunya kalau word by word atau sentence by sentence, kata demi kata atau kalimat demi kalimat, tentunya saya tidak berkompetensi. Mengapa? Karena saya tidak menguasai bahasa Arab dan juga secara Al-Quran diturunkan sekian ratus setelah Alkitab ada. Ya. Dan posisi saya sebagai seorang Kristen sekarang, jadi tidak berkompeten untuk berbicara apapun di sana, gitu. Kecuali dalam pertimbangan tertentu untuk saya diminta misalkan, saya akan menyampaikan, begitu. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan, tadi saya mengatakan bahwa secara prinsip, ya, saya mengakui kitab suci Al-Quran sebagai firman Allah tanpa ragu, gitu. Nah, mengapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat prinsip dalam kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan banyak prinsip yang ditulis di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, itu sama dengan kitab perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum perang, hukum poligami, ya, semuanya ada di dalam kitab perjanjian lama, gitu. Jadi tidak kurang dan tidak lebih secara prinsip, saya katakan ya. Secara prinsip artinya secara pokok penting, gitu. Nah, tentunya kita harus melihat dari sisi itu ketika kita berbicara tentang Islam, gitu. Dan ketika saya kembali kepada kekristenan, saya bertanya kepada mahasiswa saya di kelas itu, saya bertanya satu pertanyaan, apakah kalian mengakui bahwa kitab perjanjian lama dan Taurat Tuhan yang dicatat dengan baik di kitab 5 kitab perjanjian lama yang ditulis oleh Musa, itu adalah firman Tuhan, gitu. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen percaya bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan, gitu. Tidak ada yang ragu dengan itu. Tetapi adalah pertanyaannya sekarang, sekalipun di dalam perjanjian lama yang kita akui dengan sepenuh hati sebagai bentuk dari firman Allah, pertanyaannya apakah kita hidup kita hari ini dalam standar perjanjian lama? Tentunya tidak, ya. Tentunya tidak, ya. Justru seperti Paulus mengatakan bahwa Taurat adalah bayangan yang akan datang, yang sekarang digenapi dalam Kristus Yesus, ya. Itu pernyataan yang luar biasa dari seorang Paulus, gitu. Sekalipun di dalam pelayanannya Paulus tidak meninggalkan keyahudiannya sama sekali. Kalau kita membaca di Perjanjian Baru, kita melihat dengan tekun Rasul Paulus tetap beribadah di sinagog, bertemu dengan orang-orang Yahudi di perantauan di Asia Kecil, dan untuk menjalin kontak dengan mereka, Paulus selalu ke sinagog. Ya, ini tujuannya, itu luar biasa. Dan di akhir hayatnya sama, ya. Ketika dia pulang ke Yerusalem sebagai suku Benyamin, dia juga melakukan semua upacara dan ritual dari orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme atau mereka yang memegang Taurat sebagai arah hidup mereka, begitu. Tetapi Paulus tahu persis bahwa ia sekarang hidup dalam satu perjanjian baru, tetapi dia tidak pernah memungkiri dari mana asalnya dia, begitu.
Nah, kembali tadi apa yang saya sampaikan bahwa secara prinsip di dalam kitab suci Al-Quran sama persis dengan kitab perjanjian lama. Tetapi bagi orang-orang percaya, pengikut Kristus, mereka tidak lagi hidup dalam standar itu. Ya, ini harus kita tegaskan dan kita garis bawahi. Mengapa? Karena banyak orang-orang Kristen itu ketika bersahabat dan bersentuhan dengan keislaman selalu berpikir bahwa kitab suci Al-Quran pemahamannya banyak yang seperti itu, bahwa ini bukan firman Allah. Terus definisi arti sebagai seorang nabi juga bias begitu. Bagi orang Kristen, nabi itu harus dinubuatkan, ya, dipilih, ya, dan juga menyatakan tanda-tanda kenabian. Ini kepercayaan bagi orang Kristen yang tentunya benar, ya, karena mereka mendasarkan pemahaman ini kepada pengajaran-pengajaran firman Allah itu sendiri, ya. Kalau kita melihat banyak nabi diperlengkapi Allah dengan itu, dari Musa, dari Elia, mereka menyatakan itu, ya, tanda-tanda yang luar biasa untuk menyatakan kenabian mereka. Tetapi kalau kita belajar kepada Nuh, kepada Habel, kepada Abraham, kepada Yusuf, ya, kepada Ayub, ya, mereka tidak melakukan mujizat apapun, ya. Toh identitas dan pernyataan bahwa mereka seorang nabi dan bapak beriman kepada Abraham itu melekat, gitu, ya. Jadi dari ukuran itu kekristenan jelas bahwa nabi juga tidak harus membuat mujizat, gitu, ya. Seorang nabi tanda paling utamanya justru hidup dalam kehendak Bapaknya, dalam ketaatan, ya, seperti Abraham atau mungkin dalam bahasa kitab suci Al-Quran Ibrahim. Dalam segala ketaatan dia menghidupi kehendak Bapaknya. Sekalipun Ibrahim harus meninggalkan Ur Kasdim dan menuju ke tempat yang sama sekali dia tidak tahu begitu. Tetapi itulah apa yang terjadi di dalam fakta yang kita pelajari dalam Alkitab. Nuh juga sama persis. Ia tidak menyatakan mujizat apapun selain membuat bahtera sekian puluh tahun, mungkin ratus tahun, ya. Bahtera itu dibuat begitu hanya untuk mentaati kehendak Bapaknya. Sama dengan Habel, sama dengan Yusuf. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak melakukan mujizat apapun sebagai bentuk pernyataan peneguhan kenabiannya, tetapi mempunyai ciri yang paling utama, yaitu hidup dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allahnya itu. Ya, ini harus kita pahami, karena saya khawatir bahwa seseorang melakukan banyak peneguhan mujizat tetapi tidak hidup dalam kehendak Bapaknya. Ya, ini yang menjadi masalah besar, gitu. Nah, kembali kepada kitab suci Al-Quran bahwa bahwa inilah harusnya kita memandang. Jikalau kita memandang dengan segala perbedaan yang ada, tentunya bukan perbandingan apple to apple, ya, perbandingan yang sepadan. Mengapa? Karena sejarah turunnya masing-masing kitab suci dan cara penulisannya sangat berbeda. Tidak mungkin dengan perbedaan itu kita sejajarkan, tidak mungkin begitu. Karena ada perbedaan-perbedaan yang signifikan yang itu dalam bahasa kita atau bahasa saudara-saudara kita yang Islam akan susah ketemu, ya. Oleh karena itu dalam dialog saya melihat bukan soal benar atau salah, gitu, tapi bagaimana masing-masing orang menyatakan keindahan kebenaran yang dia yakini, dan izinkan khalayak ramai orang di luar itu menilai, melihat, dan membuktikan bahwa satu kebenaran itu bisa disebut sebagai kebenaran kalau kebenaran itu mampu mempunyai kuasa untuk mengubah hidup orang dari orang yang diperhamba dengan dosa menjadi orang yang menang dengan dosa dan hidup dalam kebenaran. Harusnya ini yang menjadi ukuran. Terima kasih
untuk, waktu yang saudara berikan untuk bisa mendengar dan merenungkan apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, bisa, menantikan bagian yang kedua yang selanjutnya. Terima kasih kepada semua dan Tuhan memberkati.